video kali ini kita akan mereview AC Sharp terbaru dengan tipe AHAP 5SSY. AC yang dilengkapi dengan fitur plasma cluster made in Thailand. Kali ini kita akan mereview yang seri setengah PK nya dulu ya. Dilihat dari boxnya, ini box yang indoor. Di tipenya ini udah tertulis AHAP 5SSY, di mana P di sini dia bertanda untuk plasma cluster. Mari kita buka. Di sini udah ada box styrofoam. Ini perlengkapannya ya. Jadi di sini kita udah dapat remote pastinya. Terus sudah ada kartu garansi sama buku petunjuk. Sudah ada lambang plasma clusternya juga. Kita singkirin dulu. Untuk unitnya ini warnanya putih ya. Jadi ada list-list birunya gini. Sudah ada lambang plasma clusternya juga. Kita ambil. Di sini udah terlihat ya. Jadi seri dari AC Sharp yang Thailand plasma cluster ini, dia ada list birunya seperti ini. Terus sudah ada lambang plasma clusternya. Terus dia juga udah EA bintang 4. Ini buktinya kalau memang kualitasnya bagus. Terus di bagian belakang di sini juga udah dapat bracket indoor ya. Ini bawaan dari unit. Oke. Di bagian indoornya juga kita bisa cek di sini. Saya tunjukin dulu. Untuk unit indoor biasanya pembersihannya kita bisa lakukan sendiri di rumah. Kalau AC yang tipe lama ya, ini mungkin sama, tinggal dibuka aja sih. Nah, itu bisa dibuka kayak gini. Nah, ini dalamnya evaporatornya, ini juga udah anti karat, yang modelnya aluminium. Terus di sini ada filternya lagi. Ini berfungsi untuk menyaring debu udara ya. Ini kita bisa bersihkan manual, ini bisa dibersihkan sendiri. Jadi tanpa teknisi pun tiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali kita bisa bersihkan filter ini. Ini masangnya gampang banget, tinggal dimasukkan ke sini. Terus dalamnya ini namanya evaporator. Ini swingnya ya. Kalau model yang standar ini dia cuma 2 swing. Jadi swingnya cuma atas bawah. Kita lebih dekat lagi. Ini lambang plasma clusternya tadi. Terus di sini ada lambang ER energinya. Jadi tingkat hematnya itu dia udah teruji juga ya. Udah bintang 4. Kapasitas 5000 BTU itu menandakan kalau AC ini adalah setengah PK. Kalau dia tulisannya 7000 berarti dia 3/4 atau 9000 dia 1 PK. Ini listriknya di sini tertera 390 watt. Unit luar harus sama dengan unit indoor ya. Di sini juga ada tulisannya. Ada model dalam sama model luar. Kalau model dalamnya itu AHAP depannya. Kalau model luar dia AUA. Jadi modelnya seperti ini kalau yang model luar. Jadi dipastikan
patokannya sih gampang, di belakangnya itu kan ada tulisan 5 SSY. Itu kita pastikan belakangnya sama tulisannya. Di sini juga ada barcode. Kapasitas pendingin 1,46 kWh. Terus untuk ampernya dia harusnya 1,9 ampere. Listriknya 390 watt. Voltase 220 volt. Terus frekuensinya 50 Hz. Dan untuk maksimal dayanya dia sampai 550 watt. Dan untuk freonnya yang terbaru sekarang dia udah pakai R32 ya. Negara pembuatannya juga Thailand. Jadi recommended memang pembuatan Thailand sih, daripada Cina atau Malaysia. Ini model outdoornya. Beratnya 20 kilo, lumayan. Di sini tadi udah dapat kartu garansinya juga di sini dengan model yang sesuai. Ada remote-nya juga. Juga udah dapat remote. Mari kita lihat fungsi remote-nya dulu. Di remote-nya ini dia udah ada tanda plasma cluster-nya juga pastinya. Jadi untuk fitur plasma cluster-nya itu untuk pembasmi virus, bakteri, jamur, sama bau. Apalagi di virus banyak sekali kan sekarang. Corona lah, flu lah. Jadi dengan adanya fitur plasma cluster ini meminimalisir pertumbuhan virus, bakteri, jamur, sama bau. Menonaktifkan virus di udara. Sebenarnya komplit. Udah ada clean-nya juga ya. Jadi fungsinya clean itu dia bisa membersihkan indoor dalamnya itu otomatis. Jadi kalau kita rasa udaranya itu udah mulai bau, terus kualitas udaranya juga enggak sebaik pertama kali kita pakai, di sini udah ada fitur namanya clean. Fungsinya clean itu dia bisa membersihkan bagian evaporatornya itu secara otomatis. Tinggal ditekan aja sih tombol clean. Tombol clean kelihatan ya, tombol clean. Terus ini udah swingnya juga. Di sini swingnya tertera kanan kiri atas bawah. Cuma untuk fungsinya nanti kita cek dulu. Setahu saya cuma fungsinya itu atas bawah aja sih, kanan kirinya kita belum pernah coba. Terus di sini udah ada model jetnya juga. Jet itu jet stream. Jadi udah G7 dia. Udah generasi ke-7. Jadi untuk udara yang dihembuskan nanti dia lebih kuat. Jadi lebih cepat dingin nantinya. Terus di sini juga udah ada baby mode. Baby mode yang ini yang pink. Baby mode itu fungsinya jadi pada saat kita ada bayi di rumah itu kan, kalau untuk AC sendiri kan bagusnya memang tidak kena langsung di kulit ya. Jadi kalau kita pakai fitur baby mode ini, untuk swingnya dia akan mengarah ke atas plafon. Jadi hampir sama kayak fitur Kwanda yang ini. Jadi nanti udaranya dia lebih nyaman, lebih lembut. Jadi tidak langsung kena ke kulit. Terus sudah ada fitur comfortnya juga. Fitur comfort ini sangat membantu sekali ya. Jadi pada saat malam hari kita mau istirahat, mau nyaman tidur, kita bisa pakai fitur comfort. Jadi dia udaranya lebih lembut, terus juga lebih soft, dia tidak berisik. Ada timernya juga, cancel, power, ya ini LED-nya nanti. Nanti kalau udah dipasang kita review lagi untuk fitur-fiturnya satu persatu ya. Sekarang kita mau coba buka untuk unit outdoornya. Nah, ini untuk unitnya tadi ya, unit indoor beserta remote. Terus outdoornya ini. Jadi di outdoornya itu juga ada lambang plasma clusternya juga, untuk penanda bahwa tipe ini udah dilengkapi dengan ion positif sama ion negatif.
Coba kita cek bagian samping. Modelnya seperti ini. Jadi bagian sebelah kiri dia juga ada penutupnya ya. Jadi tutupnya ini berfungsi untuk menutupi nanti pada saat selang masuk ke indoor. Jadi dia lebih rapi aja kalau ada tutupnya ini. Ada model yang tanpa tutup seperti ini, setahu saya itu seri UCY. Di sini juga ada keterangannya juga. Watt listriknya sama kayak yang di dot tadi ya. R32 Eco, frekuensi 50 Hz, tegangannya 220 volt. Made in Thailand. Oke. Untuk pipa yang disarankan sendiri itu 0,6 mili ya tebelnya. Jadi kalau kita pasang AC sebisa mungkin kita cek ketebalan pipanya itu udah sesuai standar atau belum. Di belakang sini ini kondensor ya. Kondensornya ini dia juga udah pakai aluminium. Jadi dia udah anti karat juga tentunya. Anti korosi. Jadi lebih awet, lebih kuat juga. Nah, ini yang indoornya tadi ya. Fungsi remote-nya tadi. Ini juga udah dapat bracketnya juga ya. Jadi bracket buat nempel remote unit. Nanti kita pasang. Fiturnya lumayan komplit. Oke. Sayangnya di layarnya ini memang kecil ya. Jadi memang gak gede-gede banget. Cuma ya fungsional juga sih. Udah ada time-nya juga. Ada timernya juga. Terus modenya juga nanti tertera juga di dalam LED-nya. Udah dapat baterainya juga sih. Baterai A3 2 piece udah dapat. Jadi siap langsung dipakai. Nanti siang kalau udah dipasang kita review lagi untuk unit fungsinya ya. Ini adalah unit AC yang tadi kita review, udah terpasang. Dan saya juga menambahkan stop kontak ya, yang di ujung itu stop kontak tambahan. Jadi sewaktu-waktu kalau kita pergi kita bisa matikan lewat stop kontak itu. Kita coba untuk fitur-fiturnya sambil remote-nya dulu. Untuk fungsi dari remote-nya ini ada banyak ya. Tombol power, comfort, baby mode, jet stream, plasma cluster, up, fan, kecepatan kipas, mode kipas atau mode pendingin, koanda, terus down, swing. Di sini ada timer off sama timer on. Di sini ada cancel, clean. Yang ini saya cuma variasi, ini berfungsi untuk tipe AC yang seri UHL, low watt plasma cluster, ini baru bisa. Sama untuk yang inverter series yang seri UHY ini juga udah bisa. Jadi bisa kanan kiri atas bawah. Kalau yang seri yang kita pasang ini dia cuma untuk atas bawah aja. Di sini ada display terus reset. Kenapa kok tombol resetnya ini dia agak ke dalam? Sengaja didesain seperti itu supaya biar tidak gampang terpencet. Itu seperti proses untuk restart untuk AC-nya. Jadi kalau ada indikasi error bisa pakai reset ini. Kita coba fitur dari remote-nya ini ya. Di sini ada convert. Kita coba convert dulu. Ya, kalau convert kita tekan dia lebih soft. Jadi dia tidak berisik dan dinginnya juga lebih nyaman juga sih.
jadi nggak langsung kencang anginnya tuh. Kita coba beralih ke baby mode. Ini kalau kita ada bayi atau lansia di rumah, ini lebih nyaman di baby mode. Soalnya begitu kita tekan baby mode tadi, swingnya pasti dia langsung mengarah ke atas. Nah, jadi semburan anginnya dia melewati atas plafon. Jadi semburan anginnya itu lebih nyaman, tidak langsung kena kulit. Terus di sini udah ada jet stream. Ini kalau kita tekan jet stream, hembusan anginnya lebih kencang. Terus untuk swingnya dia langsung mengarah ke arah bawah. Nah, ini udah mulai dingin. Di sini ada lambang plasma cluster. Indikatornya di layar atau di lampu warna biru. Di sini kalau nyala warna biru berarti plasma clusternya hidup. Kalau kita matikan, berarti fungsi dari plasma clusternya mati. Mending kita hidupkan aja. Itu kan berfungsi untuk menetralisir udara, pembasmi virus, bakteri, jamur, sama bau. Dan di layarnya sini juga ada lambang ion plasma clusternya. Ini yang lambang jet stream. Oke, kita coba fan. Kita coba koanda dulu. Koanda ini hembusan anginnya dia dari atas ya, hampir sama kayak baby mode. Dia cenderung lebih soft dan udaranya mengarah ke atas plafon. Kalau koanda ini tadi tidak selembut baby mode ya. Jadi kalau koanda dan baby mode itu arah swingnya sama-sama ke atas plafon. Cuma kalau untuk baby mode dia untuk anginnya dia lebih soft daripada koanda. Kita coba modenya. Ini mode kering namanya. Jadi biar evaporatornya itu biar tidak terlalu banyak air di dalamnya. Ini auto swing. Kalau auto ini fungsinya untuk hembusan udaranya biar dia lebih nyaman juga. Cuma tidak senyaman itu sih koanda. Jadi dia nanti kenceng, nanti pelan, kenceng lagi, pelan lagi gitu. Terus ini mode AC. Kita setting 19 derajat atau mau tambahin dingin lagi. Ini sampai 16 derajat ya. Kita atur ke 25 derajat aja. Settingan untuk AC biar lebih awet sih. Jadi settingan 25 derajat ke bawah itu memang kerja kompresornya tuh lebih ekstra. Kalau 25 ke atas itu kerja kompresornya dia lebih stabil. Jadi ibaratnya dia kerjanya tidak gitu ngoyo. Itu lebih awet sih kalau untuk suhu di bawah 25 derajat. Jadi lebih boros jatuhnya. Lebih irit di 25 derajat ke atas. Ini swingnya. Dia bergerak dari bawah ke atas. Terus di sini variasi juga sih. Nah, dia agak fungsi di unit ini. Berfungsi untuk unit UHL dan UHY. Jadi mungkin sama dengan UHY ya ini remote. UHL maaf. Kalau UHY nanti dia ada tambahan LED sama ada tambahan lock on sensor. Ini timer, clean. Ini kalau kita tekan nanti evaporatornya dia otomatis akan membersihkan dirinya sendiri. Jadi kalau kita tekan clean, ini harus kondisinya modenya diganti dulu. Terus display. Nah, display ini berfungsi untuk mematikan lampunya yang ada di situ. Nggak gitu fungsi juga sih kalau display.
Itu fungsi dari remote-nya. Coba kita lihat unit outdoor-nya yang di luar ya. Ini adalah unit outdoor yang ada di luar. Ini kita pasang di luar ya. Bagusnya memang unit outdoor itu atasnya dikasih topi-topi ya, biar dia tidak kepanasan, tidak kehujanan. Walaupun dia sendiri didesain untuk tahan cuaca ekstrim, cuma kita lebih sayang aja ke unit. Ini ada plasma clusternya yang kemarin kita bahas. Terus di sini pemasangannya dia rapi, jadi ada penutupnya ini, tidak kelihatan nempel-nempelnya. Ini bagus. Dan ini selang pembuangan ya, kita buang langsung ke sana, jadi dia lebih rapi. Ini buat kabelnya dari indoor ke outdoor, ini buat framenya. Dan dipastikan tebal pipa ini 0,6 mili minimal ya. Jadi biar tidak gampang bocor. Ini nggak berisik. Nggak berisik ya. Dia lebih soft, lebih hening, jadi nggak ganggu tetangga sebelah juga. Oke, itu review dari saya untuk AC terbarunya Sharp antivirus, karena ada plasma clusternya, bebas virus, bakteri, jamur, sama bau. Besok kita akan review produk-produk yang lainnya. Semoga bermanfaat.